Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Habibi Harahap, dosen S1 Program Studi Pendidikan Matematika pada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasthiyah Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengembangan program pembelajaran matematika. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilalui pada perkuliahan, tepatnya pada semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu dan memahami perbedaan antara teknik, metode, pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran matematika, serta mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini merupakan perkuliahan dari media pembelajaran, model-model pembelajaran, evaluasi pembelajaran matematika, dan analisis pengembangan kurikulum. Dengan demikian, pada mata pelajaran ini atau mata kuliah ini tidak hanya berfokus kepada materi atau teori, tetapi lebih cenderung kepada praktek penyusunan kurikulum, sehingga pada proses perkuliahan pengembangan program pembelajaran matematika ini lebih kepada presentasi, kemudian diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Adapun materi yang dibahas dalam perkuliahan pengembangan program pembelajaran matematika ini, yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran, kemudian analisis kemampuan awal siswa, kemudian tekan efektif, pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar, analisis materi pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan media pembelajaran, pengembangan alat penilaian, pengembangan silabus, dan pengembangan RPP. Untuk mendukung proses perkuliahan ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint yang sudah saya siapkan sebelum perkuliahan, ditambah dengan laptop dan infobus. Untuk kriteria penilaian pada mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika ini adalah berdasarkan persentase yang dibagi: kuis 5%, kehadiran 10%, tugas 15%, kemudian ITS 30%, baru yang terakhir UAS sebanyak 40%. Akumulasi antara kuis, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS sebanyak 100%. Demikian deskripsi singkat yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih lengkapnya dapat disaksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Sehat. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Sehat. Baik. Nanti sebelum kita mulai,
dengan memimpin doa yang dipimpin salah satu perwakilan dari mahasiswa. Waktu tempat kami persilakan. Sebelum belajar dimulai, marilah kita membaca surah As-Saff ayat 10 dan 11. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sesuai dengan pertemuan kita di minggu yang lewat, bahwa materi yang kita sampaikan pada pertemuan ini ialah konsep perencanaan pengajaran matematika, ya kan? Dimana sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah Bapak sampaikan bahwa konsep perencanaan pengajaran matematika ini menjadi sebuah hal yang penting bagi para calon-calon pendidik. Kemudian di awal perkuliahan kemarin juga, sesuai dengan kontrak perkuliahan, sudah juga Bapak sampaikan bahwa apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, terutama pada materi konsep perencanaan pengajaran matematika. Ketika pembelajaran ini sudah kita laksanakan, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui, mampu merencanakan sebuah pengajaran matematika, ya kan? Tentu kalau berbicara tentang perencanaan, ada sesuatu mungkin yang terpikir atau yang hadir dalam benak saudara. Karena judul pada mata kuliah pengembangan program pengajaran matematika ini, yang mana sudah diawali pada proses pembelajaran strategi pembelajaran matematika. Kira-kira kalau Bapak tanya di antara kalian semua, ada nggak yang tahu yang namanya terkait dengan perencanaan pengajaran matematika? Silakan kalau ada yang mau mengasihkan Bapak. Ya, silakan. Proses pembelajaran matematika adalah proses pengambilan keputusan hasil belajar secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran matematika. Baik, coba dijelaskan sekali lagi dan kawan dengar. Rencana pembelajaran matematika adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran matematika. Baik, terima kasih. Sungguh sangat tepat jawabannya. Kemudian ada lagi yang lain menanggapi? Ya. Konsep perencanaan pengajaran matematika itu adalah kayak seperti rencana kita untuk apa yang akan dilakukan ketika kita mengajar nanti. Baik, terima kasih. Bicara pengertian perencanaan pembelajaran, berarti ada dua kata kunci yang menjadi pembahasan di situ. Yang pertama terkait dengan perencanaan, kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Tentu kalau berbicara dengan perencanaan adalah sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum dilaksanakan. Ini gitu kira-kira. Ulang lagi, kalau dia perencanaan berarti step by step, langkah demi langkah yang akan kita lalui untuk mencapai sebuah tujuan yang
inginkan. Kemudian ada beberapa ahli sebenarnya yang menyampaikan terkait dengan pengertian perencanaan pembelajaran ini. Ada ahli Hamzah yang mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan pembelajaran, kemudian membuat strategi, baru mengembangkan rencana pembelajaran. Baru kesingkat lagi, perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian Rosdiana juga yang bla itu menyampaikan adalah proses berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut. Kemudian adalah pakar ahli yang ketiga yang diikuti oleh Sagala bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional. Ya, awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan dalam konteks pembelajaran. Ini sudah jelas dari pendapat yang tiga ini. Kalau kita simpulkan bahwa perencanaan itu adalah tahap awal yang harus dipersiapkan terkait dengan tujuan pembelajaran itu. Misalkan begini, kita menginginkan pada sebuah pembelajaran itu berjalan dengan baik. Tentu kita harus mempersiapkan mulai dari perangkat sampai dengan materi, sampai dengan media pembelajaran dan langkah-langkah proses pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam kelas itu sampai dengan akhir dari materi tersebut. Kemudian, apa yang menjadi ruang lingkup proses perencanaan pembelajaran ini? Ruang lingkup yang menjadi proses perencanaan pembelajaran ini termasuk di dalamnya adalah RPP. Apa itu RPP itu? Rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi atau yang biasa dengan SK, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Kalau kegiatan penilaian hasil belajarnya itu termasuklah dia nanti evaluasi, atau dia ulangan-ulangan, atau dia kuis, atau dia sesuatu yang berbentuk tes. Kemudian yang untuk sumber belajar itu dari mana materi yang kita ajarkan itu sumbernya kita kutip dari pengarang buku atau dari jurnal atau yang sifatnya dari hal-hal yang bersifat ilmiah. Kemudian apa sih urgensi dari perencanaan pembelajaran itu? Kalau bicara urgensi, kenapa perencanaan itu penting? Misalnya tadi pagi Anda mau pergi kuliah, Anda mau datang ke kampus, Anda mau mengikuti mata kuliah pengembangan program pengajaran matematika, ya kan? Tentu kalau sekedar Anda bangun tidur lalu datang ke kampus tanpa ada yang tersirat di dalam hati Anda sebelumnya, kalau hari ini Anda datang ke kampus mau mengikuti perkuliahan pengembangan pelajaran matematika, itu Anda tidak akan membawa buku, Anda tidak akan membawa buku tulis, Anda tidak akan membawa yang baik, terstruktur dengan baik, terlaksana dengan baik, hasilnya akan baik juga. Barangkali untuk penyampaian ini dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana indikator pencapaian kompetensi? Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sebelum kita tutup pembelajaran ini. Bagaimana pencapaian indikator kompetensi? Ya, sesuatu yang sudah dicapai itu tentu ada alat ukurnya, ya kan? Ketika kita mengatakan kita sudah sampai di Medan ini, misalkan dari Jakarta ke Medan, tentu alat ukurnya ketika Anda sudah sampai di kota Medan. Sama halnya dengan proses pembelajaran tadi. Bagaimana mengukur indikator kompetensi itu berhasil? Ketika tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Bagaimana mengukur tujuan pembelajaran sudah tercapai? Ya, yaitu ketika diukur dengan sesuatu yang dapat diukur. Artinya dengan pengetahuan, dengan keterampilan, kemudian dengan sikap. Ya, Bapak ulangi lagi, bagaimana mengukur kompetensi itu sudah sampai pada tujuannya? Ketika sudah kita ukur dengan keterampilan, dengan pengetahuan, kemudian dengan sikap, itu tercapai sesuai dengan kriteria dan kategori yang kita inginkan dan yang sudah ingin kita buat. Baik, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun ke depan atau minggu depan saya minta kalian secara individu untuk membuat resume dengan menambah beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang ada terkait dengan perencanaan pembelajaran. Ya. Kemudian saya sampaikan lagi kepada kalian semua bahwa yang namanya proses perkuliahan itu harus terus semangat. Apalagi Anda adalah calon pendidik, kemudian ini adalah mata kuliahnya pengembangan program pembelajaran matematika, tentu harus didorong dengan ide-ide kreatif, semangat yang baik, kemudian tidak pernah lelah menemukan hal-hal yang baru dan belajar supaya proses pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian sesuai dengan RPS yang sudah saya upload di siaran kita, nanti materi selanjutnya sudah ada di situ untuk dimulai dibahas melalui kelompok, melalui pribadi atau melalui diskusi dan Anda, agar pembelajaran kita di minggu depan melalui pribadi atau melalui diskusi dan Anda, agar pembelajaran kita di minggu depan lebih terencana dengan baik dan tuntas. Nah, kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.